anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berkah dalam untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembiasaan kita pada hari Jumat, yaitu dengan ibadat pagi. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai peribadatan pada hari ini, silakan kalian menyiapkan tempat duduk yang nyaman, kursi yang nyaman, agar kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita yang tulus dan terarah kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga, saya akan memberikan lagu pembukaan, namun berupa video. Ya, itu adalah video paduan suara. Lagunya berjudul The Lord Bless You and Keep You. Nah, mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Papa Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah menyimak bersama bagaimana video lagu pembukaan tadi dengan judul The Lord Bless You and Keep You. Lagu yang sangat bagus dan dinyanyikan dengan ragam budaya, ragam manusia di sana. Ya. Lagunya itu diambil dari kitab suci, di kitab Bilangan bab 6 ayat 24 sampai dengan 26. Jadi jika diterjemahkan artinya kurang lebih seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu ini mengingatkan bagaimana kita semua telah dikasihi Tuhan. Mari sekarang kita mohon ampun kepada Tuhan agar kasih Tuhan nyata dalam diri kita dan sehingga kita juga dapat mengasihi sama kita lebih baik.
Mari Bapak Ibu dan Papa Mama serta anak-anak yang dikasih, mari kita merenungkan segala kegiatan aktivitas kita pada hari yang lalu. Kita sesali dosa dan perbuatan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat serta orang kudus supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan dapat mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa, lewat kebaikan-Mu juga kami dapat berkumpul dengan sehat. Bapak, tidak lupa juga kami mohonkan doa kepada sanak saudara kami, keluarga kami, dan teman-teman kami yang mungkin pada hari ini tidak dapat mengikuti ibadat karena sakit. Ya Bapak, berkatilah mereka, dampingilah mereka agar mereka dapat cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Bapak, pada hari ini juga kami akan melaksanakan kegiatan ibadat pada pagi hari ini. Bapak, kiranya Engkau berkati jalannya ibadat hari ini, agar apa yang kami sampaikan dan kami terima dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, berkatilah juga agar kiranya sabda-Mu menjadi pedoman hidup kami. Berkatilah kami agar kami makin hidup sesuai dengan pola hidup Kristiani seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bantulah kami ya Bapak, agar kami juga dapat saling mengasihi satu sama lain. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ," jawab 5 orang bijaksana tadi. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan perkawinan. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain dan mereka berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Kita tepuk tangan dulu karena kita sudah menyelesaikan tema pertama, ya kan? Hari ini hari terakhir. Tetap semangat untuk proyek kalian. Semoga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Anak-anak yang terkasih, pada video pertama, video lagu yang pertama tadi, ya, kita melihat bagaimana perjuangan para nakes, perjuangan para dokter, perjuangan pemerintah, dan perjuangan umat-umat beragama, ya. Mereka semua berjuang untuk melawan satu masalah. Tahu masalahnya apa? Ya, betul sekali, masalahnya adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita dan dunia kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kita kemarin sudah belajar, ya, bagaimana kita diciptakan sebagai manusia, sebagai laki-laki dan perempuan, dan juga sebagai citra Allah. Teman-teman masih ingat, teman-teman diberikan bakat, dan teman-teman juga wajib untuk memberikan berkat, ya, wajib memberikan berkat dan juga melengkapi sesama. Nah, teman-teman, video tadi, lagu pembukaan tadi adalah contoh konkret, contoh nyata yang orang di luar sana lakukan, dan teman-teman juga pasti sudah melakukannya dengan membuat doa, dengan membuat apapun itu yang teman-teman lakukan dalam proyek kita, yaitu proyek Cinta Tanah Air. Tepuk tangan buat kalian semua, profisiat. Nah, teman-teman, anak-anak yang terkasih, di hari ini juga bacaan mengingatkan kita tentang kewaspadaan, tentang kebijaksanaan, tentang tanggung jawab, ya. Tadi ada 10 orang di situ, ya, 10 gadis yang menjadi penokohan utama. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Nah, teman-teman yang belum tahu pelita itu adalah lampu. Nah, seperti itu. Jadi 10 orang tadi itu, 10 gadis itu, mereka itu ditugaskan untuk menjadi menjadi penerang untuk mengantar kedua mempelai dalam acara pernikahan. Nah, 10 tadi itu, ya kan, karena mereka menunggunya lama, ya kan, jadi kan pelitanya kan hidup terus, ya kan, pelitanya hidup terus karena mempelainya lama datangnya, akhirnya mereka tertidur. Lalu 5 yang bodoh tadi tidak membawa minyak tambahan, tapi 5 yang bijaksana mereka membawa minyak cadangan untuk menambah pelitanya. Nah, lalu akhirnya benar saja mempelainya terlambat datang. Lalu yang membawa minyak tadi beruntung karena mereka sudah punya cadangan. Tapi yang 5 tadi mereka bingung. Akhirnya mereka meminta kepada 5 gadis yang bijaksana, dikasih enggak? Tidak dikasih. Karena gadis yang bijaksana tadi juga memikirkan bagaimana minyak itu cukup atau enggak kalau dibagi ke yang tadi, 5 orang yang tadi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada bacaan hari ini kita sebenarnya tidak diajarkan untuk pelit, ya. Wah, itu kok ajarannya kok tidak berbagi, ya Pak, ya. Padahal kan ajaran orang Katolik kan mengasihi. Nah, sebenarnya bukan itu yang diajarkan oleh Injil ini. Tetapi kita diajak untuk bertanggung jawab dan bijaksana dalam apapun itu, ya. Khususnya kalian yang saat ini sedang sekolah, kalian harus bijaksana, harus bertanggung jawab dalam tugas. Nah, ya kan, kemarin saya sudah lihat tuh tugas-tugas kalian, ada yang tepat waktu, ada yang terlambat, dan ada yang belum mengumpulkan juga. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya. Nah, makanya teman-teman, dari bacaan ini kita diajarkan untuk bagaimana kita itu bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Jadi kalau ada tugas langsung dikerjain, ya, biar saat ada ulangan atau ada apapun itu
kita nggak keteteran, ya. Kalau keteteran kan nggak nggak gelisah, nggak bingung sendiri seperti itu, ya. Nah, teman-teman, di bacaan ini juga kita diajarkan bagaimana kita itu tidak boleh sepele dalam menanggapi suatu hal, ya. Kita harus waspada, kita juga harus bijaksana seperti tadi. Contohnya apa? Dalam pandemi COVID ini. Nah, ya, kita tadi kan kemarin sudah mendoakan untuk teman-teman kita yang terdampak COVID. Ya, kita sudah membuat proyek bersama. Kita paham bagaimana kita ini mencintai Indonesia dan kita harus peduli terhadap siapapun yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalian juga tidak boleh tidak waspada. Tetap harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan bersih, ya, agar apa? Agar doa kita, agar pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan untuk menanggulangi pandemi ini benar-benar terlaksana dengan baik. Kangen kan sekolah offline, ya kan? Kangen kan ketemu teman-temannya, penasaran kan ketemu Pak Adrian karena kita belum pernah ketemu secara langsung, ya. Nah, makanya itu kita tetap harus waspada, tetap harus bijaksana dan harus peduli tentunya, ya, terhadap orang lain dan juga mendoakan orang lain agar semuanya dapat berangsur cepat dan kita dapat terus bertemu dan berbagi kasih kepada siapa saja. Semangat teman-teman, semoga kita selalu sehat dan keluarga kalian selalu diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Bapak Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sampaikan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Bagi pendidikan, ya Bapa, kami bersyukur atas pendidikan yang dapat kami terima dan terselenggara dengan baik. Bapa, kami mohon uluran kasih-Mu agar yayasan kami dapat terus maju dan berkarya dengan baik dalam bidang pendidikan, sehingga banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di sekolah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah dan jagalah seluruh orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikanlah ya kesehatan, kebahagiaan, dan kerukunan, serta kesabaran dalam mendidik dan mengajar kami anak-anak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan dan masyarakat kami, ya Bapa, Engkau tahu kami sedang berada dalam situasi yang sangat mencemaskan. Tidak henti kami selalu berdoa dan selalu memohonkan perlindungan dan penghapusan atas pandemi COVID-19 yang menimpa kami. Berkatilah juga mereka yang terpapar, bantulah mereka agar mereka dapat cepat sembuh dan dapat berkumpul dan melakukan aktivitasnya kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita hening sejenak, kita doakan apa yang menjadi niat dan doa kita secara pribadi. Mari kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu dan Bapak Mama serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan doa dan harapan kita pada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa,
kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadat sabda hari ini. Ya Bapa, Engkau kami agungkan karena Engkau senantiasa mengajar dan membimbing kami akan segala yang baik, agar segala contoh tindakan yang baik. Bapa, bantulah kami agar kami senantiasa hidup dengan mencontoh dan meneladani tindakan-Mu. Lewat sabda-Mu yang telah kami dengar, bantulah kami agar kami dapat menjadi orang yang bijaksana, orang yang bertanggung jawab dengan segala tugas yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, bantulah kami juga, sadarkanlah kami akan sikap solidaritas-Mu, agar kami dapat terus bersatu padu, menjalin komunikasi dan relasi yang baik antar sahabat, antar teman, rekan kerja, dan sanak saudara kami, agar kami dapat mencerminkan tindakan solidaritas-Mu terhadap murid-murid-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada para guru, karyawan, orang tua dalam tugas karya pendidikan. Bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat mengarahkan anak-anak-Mu, para murid yang kami cintai, agar mereka semua dapat tumbuh dengan cinta dan kasih. Bapa, kiranya Engkau mengabulkan doa kami dan Engkau memberikan kami teladan hidup yang baik. Amin. Bapak, Ibu, dan Papa Mama serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadat kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala niat baik kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Papa, Mama, dan anak-anak, ibadat kita telah selesai. Nah, sekarang mari kita siapkan siapkan diri kita bangun semangat kita minum segelas air putih dan sarapan juga jangan lupa ya, agar kita dapat mengikuti aktivitas pembelajaran dengan semangat. Nah, teman-teman yang juga akan presentasi proyek, semangat ya. Di lagu penutup ini ada video gerak dan lagu. Nah, teman-teman juga bisa gerak juga ya, bisa joget juga agar semakin semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati berkah dalam untuk kita semua. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian Tuhan, mengingat nama-Mu. Katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dari awal, syalalala, syalalala, oh, ya, lebih semangat lagi. Syalalala, syalalala, oh, ya, Yesus kekasih jiwa, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari terbitnya matahari dan sampai
puji dengan kecap. Muter ya. Oh